warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, selamat pagi. Pagi. Sehat luar biasa. Oke, terima kasih untuk kesegaran kalian pagi ini menambah semangatnya belajar juga untuk pembelajaran hari ini. Kita kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya tapi kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Saya. Oke, silakan Mas Satria untuk memimpin doa pagi ini. Duduk siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, adakah hari ini yang tidak berangkat sekolah? Tidak ada, semuanya berangkat ya? Ya. Semoga tetap sehat, semangat, dan tetap berangkat semua ya, Restu? Aman, Restu? Oke, Restu, coba minta tolong tuh. Judul materi hari ini kita apa? Oke, menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu gibah? Ada yang sudah tahu apa itu gibah? Oke, boleh? Azan, apa? Gibah itu apa, Azan? Pasti betul. Membicarakan apa? Orang, membicarakan orang, ya? Membicarakan orang lain. Betul, membicarakan orang lain. Tapi ada catatannya, nanti kita lanjutkan. Kemudian selain membicarakan orang lain, pengertian gibah, tabayun. Ada yang sudah pernah tahu apa itu tabayun? Belum? Sama sekali? Kalau verifikasi data, tahu? Konfirmasi, tahu? Cek dan recheck kembali suatu informasi, tahu? Itu inti dari tabayun. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa tuliskan? Siapa yang mau membacakan? Ya, boleh. Silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan, Mbak. Menyimpulkan pengertian gibah dan tabayun, menciptakan harmoni sosial dengan menjauhi gibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Oke, ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian dianggap sudah lulus dari materi ini kalau sudah bisa satu, menyimpulkan pengertian gibah dan tabayun. Tadi udah dikit-dikit bisa. Dua, menciptakan harmoni sosial dengan cara apa? Menjauhi gibah dan melakukan tabayun. Harmoni sosial tahu ya? Lingkungan sosial yang harmonis tahu ya? Identik dengan apa? Dikatakan lingkungan itu harmonis ketika apa? Damai, apa meneh? Rukun, tentram, apa lagi? Apa lagi ya, Timo? Ada, oke, udah cukup. Untuk selanjutnya, selain tujuan pembelajaran tadi secara materi, kalian juga diharapkan setelah belajar hari ini materi menggibah tabayun, kalian memiliki karakter, ada karakter profil pelajar Pancasila, ya Mas Fatir. Ada karakter profil pelajar Pancasila, ada dua profil. Yang pertama
Kalian beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau Maha Tunggal, serta berakhlak mulia. Yang kedua, punya sikap kreatif. Dan ada juga profil pelajar rahmatan lil alamin, pelajar yang merepresentasikan, memperlihatkan sikap-sikap atau nilai-nilai Islami rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, berupa dua hal. Satu, berkeadaban, punya adab yang baik terkait melakukan menjunjung nilai-nilai kasih sayang, perdamaian dan keadilan dalam bermasyarakat. Dan yang kedua, keteladanan, bersikap jujur dan bijak dalam menyikapi informasi. Selanjutnya, sebelum masuk materi, ada kemampuan awal yang harus kalian pahami dulu. Semuanya sudah tahu apa itu informasi? Tahu. Informasi apa? Suatu apa? Setiap hari dapat informasi nggak? Ya, semua orang pasti dapat informasi. Sadar nggak sadar, langsung nggak langsung. Nah, informasi itu apa? Suatu bahan untuk seseorang atau satu dan orang lain berinteraksi. Kamu kalau berinteraksi sama orang diam-diaman kok, enggak kan? Ada hal yang dibicarakan, ada hal yang mau disampaikan. Nah, itu namanya informasi, bahan seseorang untuk berinteraksi. Nah, di mana informasi tadi nggak semua hal boleh disampaikan dalam Islam. Apa sih yang informasi yang boleh diterima dalam ajaran Islam itu yang seperti apa kira-kira? Apakah semua informasi boleh kita terima? Tidak. Informasi yang boleh yang seperti apa? Yang benar. Apalagi selain benar? Boleh? Kok bisik-bisik? Jangan takut. Informasi yang boleh yang seperti apa? Yang baik. Yang baik, benar. Yang nggak boleh kira-kira? Membicarakan keburukan orang lain, apalagi? Hoax atau berita palsu. Hal-hal yang benar tapi menyinggung orang lain boleh nggak? Tidak boleh. Ya, itulah informasi yang tidak boleh dan boleh. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah video, silakan disimak dengan baik. Itu cosplay ibu-ibu sedang ibu-ibu bawa bapak, bawa anak-anak, itu ibu ya cara pakaiannya ya menggibah. Ada satu lagi, silakan. Cinderella menggibah dengan antara Oke, ditanyain Pak Ustaz tuh, gibah itu memang boleh, bahaya enggak? Bahaya, coba apa bahaya dari gibah? Satu, dapat dosa tapi itu terlalu jauh, besok ketika di akhirat merasakannya. Kalau sekarang belum, tapi yang real sekarang kira-kira gimana? Merusak. Apa? Ya, itu dapat menumbuhkan sikap tercela. Apalagi? Merusak hubungan sosial. Merusak hubungan sosial. Apalagi? Apa? Dijauhi orang lain. Bisa membayangkan misal ada di suatu circle, kalian punya teman ya? Suatu circle ada yang sukanya gibah, apalagi gibah kamu pernah digibahin. Apakah kamu nyaman berada di circle itu? Maka dari itu, itulah salah satu bahaya dari gibah. Meskipun dari dalam video yang tadi itu katanya seru lah katanya mau. Enggak, kayaknya 1 jam aja lagi mau di video ini. Tapi ternyata kalau dalam kacamata Islam, secara pandangan Islam, itu ada hal yang bahaya, tidak boleh. Kita lanjutkan. Nah, ada
pemahaman bermakna yang harapannya akan bisa kalian terima setelah pelajaran hari ini. Silahkan dibaca sendiri dulu. Sudah? Pemahaman bermakna tuh udah ditulisin, coba. 1. Ghibah adalah selain nama baik orang lain, nama yang mencela atau menggibahkan rusak juga enggak? 2. Tabayun itu apa? Tabayun adalah proses memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya sebagai langkah untuk menghindari fitnah dan kesalahpahaman. Ini sudah tahu. Jadi tabayun adalah langkah verifikasi. Kalian kalau punya aplikasi penting di HP, ketika mau akses biasanya ada tuh tulisan atau notif keluar verifikasi atau autentifikasi. Itu untuk apa? Mencegah adanya kebocoran data. Sama informasi nggak semua boleh disebarkan, harus dicek dulu. Itu namanya verifikasi. Dalam Islam dikatakan sebagai tabayun. Tabayun memperjelas sampai hal itu jelas benar-benar boleh disebarkan atau tidak. Nah, ini ada pertanyaan yang harus bisa kalian jawab setelah pelajaran hari ini. Ya, masih sama dengan tujuan pembelajaran tadi, masih berkaitan. Coba minta tolong dibacakan. Nian. Apa yang dimaksud dengan ghibah dan mengapa Islam melarangnya? Oke, lanjut. Ada 3. 2. Apa dampak ghibah terhadap hubungan sosial dalam masyarakat? 3. Mengapa tabayun penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era media sosial? Oke, ini hal yang akan kita jawab setelah pembelajaran akhir nanti ya. Oke, dalam pembelajaran ini terkait ghibah ada sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan pengertian ghibah. Kita dengarkan bersama-sama. Dengarkan dulu saja. Kalau cuma dengan mendengar sudah paham isinya? Coba kita baca bersama-sama. Dari judulnya Quran surat Al-Hujurat, surat keberapa? Ya, garis miring 49, surat ke-49. Ayatnya baru ayat 12. Oke, kita baca artinya bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau itu yang benar-benar jadi deh, apakah kamu tega untuk menggunjing? Kalau ternyata menggunjing itu langsung diperlihatkan seperti misalnya kayak ada roleplay di sampingmu, kamu gunjing nih, lalu tiba-tiba malaikat datengin peradaban, ada orang lagi makan bangkai saudaranya sendiri, kamu jijik nggak? Jadi gunjing nggak? Atau langsung bubar? Kalau misalkan itu terjadi, tapi Allah ingin menguji kita, kita itu benar-benar mau patuh sama perintah Tuhan berdasarkan ayat atau tidak. Kalau kita mau, kita akan dapat
meskipun nanti balasannya di akhirat. Nanti pahalamu diambil dikasihkan ke orang yang kamu gunjingi. Kalau pahalamu udah habis, dosanya dia bopek. Itulah orang yang paling merugi di akhirat nanti, yang suka menggunjing. Ketanya enteng, tapi tanggung jawabnya besar, gitu ya. Oke, nanti kegiatan kita berupa eksplorasi konsep tadi sudah, elaborasi, nanti kita perdalam dengan ayat-ayat tadi dan kalian membaca buku sambil berdiskusi. Nanti juga ada konfirmasi melalui presentasi dulu, presentasi kelompok dan refleksi bareng-bareng. Nah, sebelumnya untuk biar kalian tadi kan sudah berjalan menjelaskan panjang lebar. Sekarang tugas kalian untuk mandiri dengan kelompok kalian, kelompok diskusi kalian, memberikan solusi, gambaran, kira-kira kalau ada informasi seperti ini yang beredar di sekolah kalian, tugasnya ini, apa yang akan kalian lakukan? Silakan dibaca dulu semuanya. Ini permasalahannya, ini yang harus kalian lakukan sebagai tugas kalian sebagai seorang pelajar. Dibaca dulu masalahnya. Untuk permasalahannya, ini contoh informasi ya. Ada contoh informasi yang beredar di sekolah seperti ini. Nanti akan bicara bagi kelompok depan belakang saja ya, 4 orang. Tugas kalian apa? Tugasnya apa? Coba tugas kalian silakan menuliskan langkah-langkah untuk menyikapi permasalahan ini dengan menerapkan prinsip tabayun. Nah, untuk tahu prinsip tabayun, nanti silakan kalian membaca buku panduan milik kalian secara berkelompok sambil berdiskusi. Setelah nanti kalian selesai diskusi, udah bisa memberikan tanggapan gimana sih untuk menyikapi kalau ada berita seperti ini dengan menerapkan prinsip tabayun. Kita nggak boleh sembarangan nyebar ya, harus dicek dulu. Nanti kalian tuliskan langkah-langkahnya, didiskusikan, dituliskan, disimpulkan, presentasi. Setelah itu kita akan ada satu kegiatan tambahan, yaitu mengerjakan asesmen formatif. Itu ada 4 soal untuk mengecek kalian benar-benar sudah belajar apa belum tadi dalam kelompok. Kalau benar-benar belajar dalam kelompok, pasti kalian sudah bisa mengerjakannya secara individu. Meskipun nanti tetap berbantuan, buka buku boleh. Yang penting belajar dulu, berkelompok, presentasi, terus kita menyimpulkan bareng. Dicari dulu, dibaca dulu, dieksplor di buku kalian. Kalau langsung ngerjain bingung, tapi kalau baca dulu, memahami materi dulu, pasti kalian bisa. Nah tuh, saling bertukar informasi yang benar. Oh, tabayun ada di halaman berapa, kayak gitu. Nah, silakan saling sharing, diskusi, berbagi. Kira-kira jawabannya ada di mana? Ayo kelompoknya Mas Fikri, silakan saling berbagi. Gunakan buku kalian untuk menggali informasi apa itu tabayun, gimana langkahnya, dan mempraktikkan gimana cara menyikapi informasi yang ada tersebut.
hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Sebelumnya, apa itu tabayun? Tabayun secara bahasa berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah penerapan tabayun. Pertama, tidak langsung ikut-ikutan menyebarkan informasi. Kedua, memastikan informasi ini benar. Ketiga, menanyakan dia mendapatkan informasi dari mana. Keempat, bertanya kepada keamanan sekolah apakah informasi itu benar. Jika kita sudah mendapatkan informasi yang lebih jelas dan ternyata informasi itu hoax, maka kita tidak boleh melanjutkan penyebaran informasi dan kedepannya kita harus berhati-hati dalam menerima berita. Tetapi, jika berita itu benar, tetap saja kita tidak boleh menyebarkannya, karena nanti sama saja jatuhnya kita menggugah. Oke, cukup. Ada yang mau menanggapi? Coba, tabayun tadi apa? Ngoreksi kejelasan suatu informasi supaya apa? Tidak mentah-mentah diterima, gitu ya. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok 1? Tidak, sudah sama jawabannya. Silakan bisa dilengkapi kalau memang merasa jawaban kelompok 1 ada yang belum kalian tulis, boleh gitu. Kalau ada yang kurang boleh kalian tambahi. Tidak ada yang mau menambahkan? Kalau sudah, terima kasih, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil kerjasama kami. Langkah-langkah menerapkan tabayun untuk menyikapi informasi tersebut. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan mudah percaya pada berita yang belum pasti atau jelas. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jadi coba ulangi. Hibah tadi apa? Membicarakan keburukan orang lain atau menggunjing. Kemudian tabayun. Tabayun apa? Memverifikasi informasi, mencari kebenaran suatu informasi. Supaya apa? Tidak langsung percaya. Ketika kalian mudah percaya, apa yang terjadi? Kalian juga akan mudah menyebarkannya kepada orang yang tidak tahu, awalnya nggak tahu apa-apa, malah kamu kasih informasi salah, kamu dosa, dia juga dapat rugi atau dosa juga, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan Bu Zara akan memberikan sebuah asesmen formatif 4 soal untuk mengecek apakah kalian benar-benar tadi sudah paham dari hasil belajar hari ini atau belum. Kalau belum, nanti kita akan berikan kegiatan tambahan untuk membuat kalian lebih paham.
Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai, sudah kita cukupkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, silakan salah satu untuk memimpin. Siapa yang mau memimpin berdua? Restu? Oke, boleh silakan Restu. Siap, ya. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati pulangnya, jangan tergesa-gesa, langsung pulang, gak usah mampir-mampir nanti ya.